kita sedang berada di hutan yang berlokasi di daerah Talimbang, Buan Bukit. Nah, anak-anak rimba semuanya, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan kata hutan? Apa sih itu hutan? Nah, sebelum kita membahas tentang hutan, kita perkenalan diri terlebih dahulu. Ingat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Nikada Nunik Gita Lestari dan teman saya Niputri Yogita Eka Putri. Teman-teman rimba semuanya, jadi di sini kita akan mengajak kalian berpetualang sambil belajar. Tema kita kali ini yaitu hutanku dulu, kini, dan yang akan datang. Yuk, simak video berikut. Yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata hutan, mungkin terlintas di pikiran kalian bahwa hutan itu menyeramkan, menakutkan, dan banyak pepohonan. Nah, dalam KBBI, hutan merupakan tanah luas yang ditumbuhi oleh pohon-pohon dan biasanya tidak dipelihara orang. Tumbuhan yang tumbuh di atas tanah yang luas biasanya berada di wilayah pegunungan. Keberadaan hutan ternyata membawa dampak yang positif baik bagi manusia ataupun lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Fungsi utama dari hutan yang ditumbuhi berbagai jenis tanaman lebat ialah untuk menyerap karbon dioksida yang ditimbulkan oleh manusia, kendaraan bermotor, limbah pabrik, maupun sumber-sumber lainnya. Mari kita sama-sama simak apa sih manfaat dari hutan. Nah, manfaat yang pertama yaitu menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah. Fungsi dari hutan bukannya hanya untuk memasuk oksigen, akan tetapi seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya juga turut berperan dalam menyuburkan tanah lewat daun-daunan yang berguguran kemudian membusuk dan terurai di atas permukaan. Hutan sudah menunjukkan eksistensinya dalam menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah. Jika tanah subur, maka kita dapat mengolahnya menjadi lahan penanaman pohon kembali. Dan tempat tinggal makhluk hidup. Manusia dan hewan terdeteksi memilih hunian di dalam hutan. Maka dari itu, apabila hutan rusak ataupun hilang, maka otomatis manusia dan hewan pun kehilangan rumahnya. Hutan sebagai sarana tempat tinggal makhluk hidup merupakan salah satu fungsi yang terus dijaga kelestariannya. Berbagai macam tumbuhan dan tanaman yang berkembang biak di hutan menjadi sumber keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi manusia. Entah dimanfaatkan sebagai sumber makanan atau sumber obat-obatan, tumbuhan pada hutan harus terus dilestarikan agar tidak punah hingga masa yang akan datang. Ketika hutan kita gundul, maka tidak ada akar yang bagi manusia ataupun lingkungan sekitar. Hutan merupakan wilayah yang luas dan ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan, sehingga memiliki daya serat karbon dioksida yang tinggi. Hutan sendiri juga merupakan pemasok oksigen paling besar di permukaan bumi. Tentunya, oksigen yang dihasilkan oleh hutan akan sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan untuk bernapas. Tidak heran kalau hutan mendapat julukan sebagai paru-paru dunia. Dampak deforestasi hutan. Apa yang terbayang ketika kalian mendengar kalimat tersebut? Apakah kalian terbayang sebuah pertanyaan deforestasi hutan itu apa? Nah, di sini kami telah merangkum beberapa dampak dari deforestasi hutan. Sebelumnya, deforestasi yaitu kegiatan menebang hutan sehingga lahan dapat dialihgunakan untuk penggunaan non-hutan, seperti pertanian dan perkebunan, peternakan atau permukiman. Dampak dari deforestasi ini pasti mengancam kelestarian makhluk hidup di dalam hutan tropis tersebut. Selain itu, angka deforestasi yang tinggi setiap tahunnya akan menyebabkan hilangnya lahan hutan secara besar-besaran. Akibat dari kehilangan lahan hutan berdampak negatif pada keberlanjutan lingkungan ataupun kehidupan sosial. Dampak dari deforestasi jelas terasa bagi masyarakat yang sangat bergantung pada hasil alam dan hutan. Akibatnya, timbul kerugian yang besar yaitu bagi seluruh masyarakat.
Oleh karena itu, perubahan lahan hutan tersebut menyebabkan terganggunya keadaan lingkungan. Antara lain, yang pertama yaitu bencana alam. Kegiatan pengembangan yang mengesampingkan konversi hutan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan akan meningkatkan peristiwa bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Yang kedua yaitu kepunahan flora dan fauna. Yang ketiga, pemanasan global dan perubahan iklim. Dan yang terakhir yaitu terganggunya siklus air. Hutan adalah sebagian besar kehidupan di bumi. Menjaga kelestarian hutan adalah suatu kewajiban bagi setiap orang, karena tanpa kita sadari memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan alam. Lingkungan menjaga kelestarian hutan dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, menanam hutan kembali, reboisasi. Reboisasi merupakan kegiatan penanaman hutan kembali. Yang B, menerapkan sistem tebang pilih. Metode tebang pilih ini hanya menebang pohon yang cukup tua dengan diameter dan tinggi dan cukup. Tebang pilih juga hanya menebang pohon yang hampir mati akan roboh maupun telah mati. Ini membuat pohon yang masih berusia muda masih bisa berkembang. Yang C, menerapkan sistem tebang tanam. Tebang pilih baiknya dilanjutkan dengan sistem tebang tanam. Maksudnya, setiap satu pohon yang ditebang digantikan dengan satu tunas baru yang nantinya akan tumbuh menjadi pohon baru. Hal ini akan mempertahankan kelestarian hutan. Yang terakhir, tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Contoh kecil dan nyata yang seringkali manusia lakukan dengan atau tanpa sengaja adalah membuang sampah sembarangan di hutan. Luas hutan ini pada 10 tahun yang lalu adalah 100 are. Namun seiring berjalannya waktu, kini luas hutan ini menjadi 75 are karena dialih gunakan menjadi jalan dan perluasan wilayah perkebunan dan peternakan. Mungkin saja 10 tahun yang akan datang luas hutan ini menjadi 60 are karena selain faktor negatif yang disebutkan, ada juga faktor positif yang membantu menjaga luas hutan ini. Selain itu, pohon yang sudah tua akan ditebang untuk digunakan sebagai kayu bakar atau dijual. Sistem ini disebut sistem tebang pilih karena hanya menebang pohon yang cukup tua. Selain sistem tebang pilih, di hutan ini juga dilakukan sistem tebang tanam, yang artinya setiap satu pohon yang ditebang akan digantikan dengan satu tunas baru, yang akan menjadikan luas hutan masih bisa terjaga. Hutan memiliki berbagai macam bentuk kehidupan di dalamnya, maka penting bagi makhluk hidup untuk selalu menjaga kelestarian hutan. Sebagai makhluk hidup yang merasakan langsung manfaat dari hutan, sebaiknya harus lebih peka lagi dalam menjaga kelestarian hutan. Penting bagi manusia untuk lebih peduli dengan alam. Jadi Sobat Rimba, yuk ikut menjaga kelestarian hutan untuk kehidupan kita sekarang dan masa depan. Jangan sampai kita harus membayar mahal akibat hutan yang semakin habis. I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Ini hanya menebang pohon yang cukup jauh. Asing lagi kan dengan kata hutan? Dengan tema hutanku dulu sini. I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng.
hutan memiliki berbagai macam bentuk.